Ya, selamat datang. Assalamualaikum Pak. Kantor saya. Ya. Ya. Terima kasih atas waktunya, Bapak-bapak. Mungkin sebelum kita buka, kita baca basmalah dulu agar proses pertemuan ini atau mediasi ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin. Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih atas kedatangan Bapak di kantor saya, di kantor mediator. Dan sebelumnya perkenalkan, saya nama Nanang Nasir selaku mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung. Karena dari komunitas kemarin menunjuk saya sebagai mediator terkait dengan permasalahan Bapak-bapak. Mungkin sebelum dilanjutkan terkait pertemuan ini, bisa perkenalan lebih dahulu mungkin dari Bapak. Ya, terima kasih Pak. Kedatangan di sini menggunakan mediator Pak Nanang, ya tujuannya biar ini ada masalah biar ada titik temu Pak. Saya minta bantuan dari pihak Pak Nanang selaku mediator untuk menjembatani perkara ini. Ya, mungkin bisa diperjelas nama lengkap, alamat. Siap. Ya, nama saya Pak Kolit Pak. Saya punya sebuah PPT ya bisnis lah Pak. Nah cuman saya domisilinya di Demak. Kebetulan dengan Mas Agus ini ada suatu konflik. Ya mungkin sedikit banyaknya dari pihak panjenengan sudah mengetahui. Apa bisa saya jelaskan untuk kronologinya atau mungkin nanti karena perkenalan. Siap. Yeah. Mungkin dari Bapak ini bisa memperkenalkan diri. Ya Pak, terima kasih Pak Mediator atas bantuannya dan waktunya. Memang dalam hal ini saya perkenalkan, nama saya Agus Muhammad. Terkait dengan permasalahan ini, saya sepakat untuk menunjuk mediator dari panjenengan Mas Nanang Nasir terkait dengan permasalahan kami. Saya selaku dari penerima hutang punya Mas Khalid. Permasalahannya hutang. Di sini saya minta bantuan Mas Mediator agar bisa menengahi bagaimana nanti solusi terbaik. Ya. Saya input. Jadi kalian berdua atau bapak-bapak ini sepakat ya menunjuk saya selaku mediator bapak-bapak ya? Siap. Terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak. Semoga dalam pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar dan ada titik perdamaian. Sebelumnya mungkin dari Bapak Khalid bisa menceritakan kronologisnya dari awal bagaimana. Nanti gantian dengan Bapak Agus untuk menceritakan juga, karena pastinya masing-masing bapak-bapak punya versi sendiri. Mungkin dari Bapak Khalid sendiri, bagaimana untuk kronologisnya? Ya siap Pak Nana. Jadi gini Pak, saya ini dengan Mas Agus sebetulnya hubungan awalnya baik, karena kita kayak saudara. Dibilang saudara ya memang enggak, karena teman-teman sudah terlalu dekat. Jadi saya paham untuk profesinya Mas Agus itu paham. Jadi saya tahulah untuk jalannya gimana. Nah awalnya itu gini Pak Nana. Jadi Mas Agus kan punya usaha properti, ya kan, properti ya dibilang sukses lah setahu saya. Jadi Mas Agus waktu itu kalau tidak salah di tahun 2020 Pak Nana, di November, kalau awal November itu Mas Agus ke rumah saya karena sudah baik kan memperwargi ke rumah ya baik lah. Dan Mas Agus waktu itu cerita kalau dia itu pengen minjam dana karena kebetulan waktu itu saya kan habis jual tanah kan, jadi untuk dana adalah untuk itu. Di luar itu juga
sang istri juga kebetulan sudah kenal baik dengan Mas Agus. Nah, berapa Mas Agus? Memang untuk pinjamannya ya banyak Pak Nanang. Kalau itu nominalnya 800 juta. 800 juta. Memang 800 juta itu lah gimana untuk itunya, untuk konsekuensinya atau keuntungan bagi saya, karena saya kan juga pebisnis juga. Otomatis walaupun teman ya teman, tapi kan harus ada keuntungan bagi saya. Ya itu 800 dari Mas Agus memberikan keuntungan untuk saya. Memang per tahunnya dia menjanjikan 10%. 10% per tahun. Lah, dia istilahnya untuk pengembaliannya itu minta jangka waktu 3 tahun Pak Nana. Ya memang dalam apa itu serah terima atau hutang piutang atau penanaman modal ini tidak ada apa istilahnya itu hitam di atas putih, nggak ada. Karena unsur kepercayaan, karena teman lah istilahnya, dianggap saudara kan gitu kan. Nah oke lah, terus kemudian dari pihak kami memberikan modal senilai 800 dengan jangka waktu 3 tahun. Nah selama tahun pertama itu firasat saya sudah nggak kurang itulah kurang enak sama Mas Agus kan gitu kan. Nah karena kondisi kayak itu saya komunikasinya dengan Mas Agus, saya tagih dan Mas Agusnya molor terus kan gitu kan. Molor. Nah, akhirnya 1 tahun lewat, dia menjanjikan nanti untuk 2 tahun sekalian karena alasan apalah, apa propertinya baru apa itu kendala, apa segi ekonomi ya kan kayak gitu. Nah akhirnya ini di tahun kedua ini malah dari Mas Agus tuh kayak seolah-olah menghilang, nggak ada kabar atau gimana kayak gitu. Nah makanya untuk saat ini sudah penuh sebenarnya 2 tahun, berjalan 2 tahun yang seharusnya 800 dikembalikan apa fee, setidaknya fee itu kalau 2 tahun berarti 10%, kalau 2 tahun ya 160 anak-anak. Iya, jadi juta ya. Iya, 160 juta dari 800 itu kan. Nah, makanya untuk saat ini saya karena sudah tidak percaya sama Mas Agus, saya pengen dana sekaligus fee yang seharusnya hak saya harus diserahkan. Iya. Mohon maaf tadi untuk mulai adanya kesepakatan itu pertanggal berapa, tahun berapa ya? 2020 November awal. Iya. Pokoknya awal itu karena tidak ada perjanjian. Kalau sekarang sudah bulan November tahun 2023, berarti pas 2 tahun ini ya. 2 tahun ini. Iya, 2 tahun. Hanya fee saja ya selama ini yang tidak diberikan ya. Karena Iya, kan yang iya memang utang pokok kan 3 tahun. Karena baru 2 tahun jadi belum selesai utang pokoknya. Iya, kalau sesuai perjanjian harus memangnya fee ya, fee karena saya sudah nggak percaya sama Mas Agus, saya minta kembalikan penuh. Iya. Kayak gitu Pak Nana. Terus hanya itu saja ya untuk Iya. ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan dengan Bapak Agus, tadi belum kita sepakati terkait dengan mediasi ini, kita harus ada tata tertib atau aturan dalam mediasi. Jadi mohon masukan dari Bapak Khalid maupun Bapak Agus dalam mediasi ini agar berjalan lancar. Apakah ada kesepakatan terkait dengan tata tertib mediasi? Mungkin dari Bapak Khalid dalam mediasi ini. Kalau kami serahkan saja sama Pak Nana. Kami mengikuti. Kalau Bapak Agus aturannya seperti Saya apa? mengikuti aja apa aturannya dalam mediasi itu bagaimana. Karena masing-masing mempercayakan pada saya terkait hari ini, saya mengharapkan terbuka terkait dengan apa itu utang piatu bagaimana. Karena saya sendiri sebagai mediator belum tahu berkasnya dan baru tahu ini terkait dengan ceritanya dari bapak-bapak. Jadi tadi apa harus terbuka, transparan, dan saya harapkan tidak ada apa itu kekerasan di sini. Siap. Jadi saling legowo ya, Ya. agar mediasi berjalan lancar. Mungkin itu terkait dengan tata tertibnya. Ya. Saya lanjutkan dengan Bapak Agus, bisa menceritakan terkait perkara ini bagaimana. Ya, terima kasih Pak Mediator. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh terima kasih, saya dianggap saudara tadi sama Mas Khalid, walaupun saya di sini itu merasa itu tidak enak karena Mas Khalid sudah memberikan bantuan diri saya, memang saya
akui saya itu benar minjam uang sama Mas Khalid itu sekitar 800 juta. Dan awal dulu memang saya berniatan untuk bikin usaha properti, karena properti saya sebelumnya itu kan berjalan sedikit-sedikit tapi bisa berkembang, apalagi ini kalau ada tambahan dana, kebetulan Mas Khalid bisa ngasih dana tersebut untuk tambahan pengembangan usaha properti saya. Alhamdulillah banget sudah dibantu sama Mas Khalid. Jadi sebelumnya saya itu dalam bisnis properti sudah saya pikirkan, artinya saya untuk memberikan keuntungan di situ 10% dari pinjaman dari Mas Khalid itu insya Allah saya bisa memberikan, dan karena saya melihat usaha-usaha saya sebelumnya itu bisa jalan. Tapi kenapa saya setelah minjam ini untuk usaha saya itu kurang baik, dan di situ mengalami kekurangan yang cukup dalam bisnis saya, sehingga saya sudah 2 tahun ini, 1 tahun yang semula itu harus saya memberikan 10% dari hutang saya, tetapi saya sendiri belum bisa untuk memberikan keuntungan atau balas budi lah untuk Mas Khalid itu sekitar 80 juta lah, itu satu tahunnya 80 juta. Dan ini sudah 2 tahun. Saya sejujurnya awal ini saya tuh mengucapkan mohon maaf. Jadi mohon maaf sama Pak Khalid karena saya belum bisa memenuhi hutang ataupun fee keuntungan terima kasih saya kepada Mas Khalid. Sebetulnya tidak enak seperti ini. Tapi saya niat baik saya berusaha bagaimana ini utang pinjaman yang sudah diberikan itu bisa terpenuhi, saya lunasi lah gitu. Cuman di sini nanti bagaimana Pak Mediasi memberikan arahan masukan terhadap pihak 1 dan pihak 2, saya sama Mas Khalid itu bagaimana. Terima kasih atas apa itu dari masing-masing pihak sudah mengutarakan ceritanya masing-masing, dan saya tangkap di sini kalian berdua adalah teman, kayak sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang paling utama. Jadi diingat-ingat itu untuk awal-awal kalian itu, jangan sampai apa itu dengan adanya perkara ini hubungan kalian tambah jauh lagi. Nah, saya sebagai mediator menginginkan persoalan ini bisa rukun kembali agar hubungan kalian bisa harmonis seperti dulu lagi. Terkait dengan utangnya Bapak Agus sudah diakui Bapak Khalid terkait dengan utang-utang 800 juta, dan memang belum bisa bayar terkait dengan fee itu. Nah, keuntungan dari mediasi ini adalah agar tidak berkepanjangan dalam proses berperkara. Karena mohon maaf, kalau sampai kalian bapak-bapak ini ke pengadilan pasti akan memakan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran, dan itu pun tidak cepat yang dibayangkan oleh bapak-bapak, karena proses pengadilan itu sangat panjang. Ada pengadilan tingkat pertama, ada tingkat pengadilan kedua, ada tingkat pengadilan ketiga, sampai terakhir upaya hukum peninjauan kembali, dan itu pun bertahun-tahun. Dan saya harapkan dengan adanya mediasi ini bisa berpikir kembali atau berpikir ulang lah untuk memperpanjang suatu persoalan, karena berawal dari pertemanan dan adanya utang dan adanya pengakuan ini, ya saya harapkan bisa masing-masing pihak legowo, dan pastinya kan kita mencari solusi yang terbaik. Mungkin dari Bapak Khalid menawarkan sesuatu yang diharapkan dari Bapak Agus juga
untuk membayar dari hutang tersebut tidak keberatan. Mungkin dari Bapak Agus juga sendiri bisa menawarkan dengan Bapak Khalid terkait dengan hutang ini sanggupnya kapan, dan apa itu misalkan tidak ada enggak aset itu. Nanti kita akan mengerucut di tengah apakah ada apa itu kesepakatan dari bapak-bapak atau tidak. Terkait hal ini saya kembalikan pagi pada Bapak Khalid terkait dengan Bapak Agus tadi sudah apa itu mengakui terkait dengan itu, dan Bapak Agus belum bisa bayar Bapak Agus ya. Belum. Bagaimana Bapak Khalid? Ya pada intinya gini Pak Mediator, karena sudah apa itu saya untuk saat ini sudah kepercayaan saya dengan Mas Agus ini sudah tidak ada sebenarnya. Jadi memang saya pada intinya saya harus meminta uang saya penuh dengan Pak Agus beserta fee-nya kan kayak gitu. Ya karena apa itu setelah saya mendengar keluh kesahnya Pak Agus ini tadi, ya gimana namanya berawal dari teman ya saya bisa legowo, dalam arti kalau memang uang saya tidak bisa kembali penuh untuk saat ini, paling tidak fee-nya aja lah. Fee-nya selama 2 tahun itu berarti 160. Harus 2 tahun 160 juta ya. 160 Pak Nanang. Jadi kalau memang tidak bisa memberikan penuh untuk saat ini, fee-nya saja tidak masalah bagi saya. Karena saya ya gimana yang namanya apa itu sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kenal sama Pak Agus, tidak ada masalah kayak gitu. Ya untuk saat ini ya yang saya harapkan ya memang harus ada etikat baiknya dengan Pak Agus, tidak serta merta lari dari permasalahan ini kan seperti itu Nana. Terima kasih. Ya. Mungkin dari Bapak Agus tadi sekiranya tidak bisa membayar penuh utang pokok maupun fee, diharapkan Bapak Khalid bisa apa itu meminta terkait dengan fee 2 tahun itu. Bagaimana Bapak Agus? Ada tawarankah dari Ada Bapak? Ada Pak, saya pikirkan ini usaha saya itu saya pikir dalam jangka 5 tahun insya Allah itu usahanya sudah berjalan semua baik. 5 tahun ya. Saya itu 5 tahun itu baik, insya Allah berjalan baik. Nah ini apabila dari teman saya Bapak Khalid ini mau minta fee 2 tahun yaitu 160 itu, memang kendala saya belum ada. Posisi saat ini belum ada belum ada uang, jujur saya tidak ada uang, belum ada ya. Tapi apabila dalam 5 tahun tersebut saya yakin saya akan melunasi pokok dari 800 berikut dengan fee untuk Mas Khalid. Fee-nya tetap 2 tahun atau berapa tahun? Tetap. Nah itu saya gabungkan waktu 5 tahun. 5 tahun. Ini saya tawarkan sama. Kan tadi kan posisi utang 3 tahun. Nah sekarang minta jangka waktu 5 tahun lagi. Otomatis kan 3 tahun tambah 5 tahun 8 tahun. Nah fee-nya mau dibayar kan ini 2022 kan, berarti kan 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Insya Allah saya lunasi semua. Semua lunas ya. Ya, berikut sama fee-nya. Ya. Itu kalau dari Mas Khalid bisa menerima atau bisa mengikhlaskan. Ya. Tapi entah nantilah ini bagaimana penyelesaian mediasi, penyelesaian ini bisa lancar. Ya. Ini Terima penawaran kasih saya. Bapak Agus. Saya kembali lagi pada Bapak Khalid. Dari tawaran Bapak Agus tadi, mintanya jangka waktu 5 tahun akan dilunasi semua, utang pokok maupun plus fee selama 4 tahun ya. Gitu. Bagaimana Bapak Khalid? Tawaran Bapak Agus tadi. Saya sangat keberatan Pak Mediator ya. dengan penawaran tersebut. Karena karena saya tidak pernah menerima hasil dari tanam bisnis saya Bapak Agus. Saya simpel enggak berbelit-belit hitungannya. Jadi saya minta fee-nya saja lah untuk saat ini. Untuk saat ini fee selama 2 tahun 20% kasih ke saya, beres urusannya. Kalau memang
dia minta waktu kelonggaran selama penambahan 5 tahun, kasih dulu fee-nya kayak gitu. Iya. Baru saya kepercayaan saya dengan Pak Agus itu bisa gitu. Kalau memang untuk saat ini untuk kondisi ekonominya Pak Agus baru tidak ada, ya gimana lah caranya Pak dikasih aset atau apa untuk setidaknya saya itu bisa percaya lagi dengan Pak Agus kayak gitu Pak Mediator. Aset sebuah jaminan gitu Iya, ya. sebuah jaminan atau apa? Karena mohon maaf untuk apa ini transaksi awal dulu kan dari saya tidak punya apa itu jaminan dari Pak Agus, hanya serah terima itu aja. Kwitansi juga saya tidak punya, hanya foto lah yang saya punya. Tadi apa itu terkait dengan cerita awal dari pertemanan ya dan kepercayaan. Iya. Ya. Ya. Semoga saja nanti bisa ada titik temu lah. Sebelumnya minum dulu Bapak-bapak. Iya, Biar terima kasih. kita apa itu bisa berpikir jernih dan adem agar ada titik temu nanti. Mungkin bisa dilanjutkan ya Bisa. mediasi ini. Mungkin Bapak Agus lagi saya kembalikan apa dari penawaran Bapak Khalid tadi, kalau tidak ada uang adalah sebuah jaminan karena tadi tidak apa itu tidak ada sama sekali, hanya kepercayaan saja ya. Iya. Monggo silakan Bapak Agus. Ya, Pak Mediator, terima kasih. Mas Soleh, terima kasih sudah berikan tanggapan jawabannya terkait dengan pertanyaan saya dari Pak Khaled keberatan. Ya, nggak apa-apa, itu nanti sesuai dengan yang sudah apa yang sudah dijelaskan. Mau minta apa tadi 160 juta itu kan karena saya tidak ada, saya bisa minta waktu juga tidak bisa. Terus apabila dari itu tetap masih tidak bisa, Mas Soleh minta jaminan berupa aset tanah. Nah, daripada itu, karena saya ada beberapa sertifikat yang mana itu nanti bisa saya agungkan atau saya kasihkan agar supaya kepercayaan itu bisa kembali lagi terhadap saya. Jadi ada sertifikat SEM, nanti apabila saya nyatakan sendiri, saya serahkan sertifikat tersebut, apabila dalam waktu itu 3 tahun, berarti 2023 itu saya tidak bisa memberikan pelunasan semuanya, saya meyakini sertifikat tersebut saya ikhlaskan untuk dimiliki secara benar oleh Bapak Khaled. Oh itu ya. Jadi itu milik dari Pak Khaled. Jaminan sertifikat dari Bapak sendiri atas nama Bapak sendiri. Atas nama saya sendiri. Kalau dikalkulasi terkait dengan nilai jualnya, apakah sama dengan ada kelebihan? Ada kelebihan ya. Ya, itu sekitar 1M 300 SEM-nya. Alhamdulillah ini hampir ada titik temu terkait dengan Semoga aja ini Pak Khaled bisa itulah perkara ini. Mungkin saya kembali lagi pada Bapak Khaled. Tadi sudah ada penawaran dari Bapak Agus yang mungkin Bapak Khaled bisa apa itu menerima, karena Bapak Agus sendiri sampai sekarang pun belum ada nominal uang dan hanya ada aset terkait dengan sertifikat tersebut, dan itu pun nilainya lebih besar, ada kelebihan dari nilai utang ini. Itu. Bagaimana Bapak? Kita masih pada intinya saya dalam hal ini bisa memahami kondisi Pak Agus, ya kan? Yang permintaan dari saya itu komunikasi lah, apabila apa itu istilahnya dari Pak Agus gimana harus ada komunikasi yang baik. Ya memang permintaan saya itu biar posisi saya itu terjamin gitu Pak Mediator. Jadi kalau memang Pak Agus bersedia memberikan sebuah jaminan dengan apa SDM yang dimaksud tadi, saya bisa menerima. Asalkan ketika jatuh tempo di 2023 itu
dari Pak Agus kok masih beretikat tidak baik, aset itu beralih ke saya. Iya. Dan saya setelah ada titik temu ini, tolong dibuatkan suatu perdamaian, suatu perjanjian, Iya. entah itu apalah Pak Nanang. Nanti akan Yang saya saya serahkan serahkan akta perdamaian itu. Iya siap. Mungkin gitu Pak Agus, Ya, bisa diterima bisa, bisa. dan sertifikat apakah bisa langsung diserahkan? Itu Bisa, Pak Mediator, ya. bisa menerima Bapak Siap, Nasir? siap. Iya, iya. Alhamdulillah dalam mediasi ini sudah ada titik temu dan semoga saja kedepannya bisa terrealisasi semuanya dan terkait dengan utang piutang bisa selesai dan hubungan bapak-bapak bisa harmonis lagi. Amin. Seperti dulu. Mungkin bisa diserahkan Bapak Agus. Siapa? Sambil itu ya, soalnya bagian ini Iya. tangan. Mungkin bisa diserahkan langsung dengan Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak. Siap, siap. Iya, iya. Ya. Terima kasih Bapak-bapak. Akhirnya dalam mediasi ini sudah ada titik temu dan adanya perdamaian dan apa itu saya ucapkan dalam hal mediasi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Agus. Siap, ya Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Agus. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak.